semuanya, kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini admin akan melanjutkan cerita dari Millennium. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya? Dan tak berlama-lama langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Cerita dilanjutkan yang kini masih berlatar di kediamanmu. Di sana seperti yang diketahui bahwa kekalahan Muyu membuatnya memutuskan untuk menghabisi Sang Li dengan panah beracunnya. Namun beruntung Dawang yang ada di sampingnya seketika menahannya yang dengan itu panah beracunnya menusuk tubuhnya. Membuat Dawang pun terjatuh hingga tak sadarkan diri. Situasi ini tentulah sangat menyedihkan guys. Bagaimana tidak sosok Dawang yang selama ini ia anggap sebagai anjingnya tanpa diduga Sang Li harus menelan pahit atas kematiannya lagi. Pengorbanan dan kesetiaan Dawang memanglah sudah tak perlu ditanyakan lagi. Dengan itu Sang Li pun merasa marah hingga tanpa diduga kekuatan tersembunyi dalam dirinya kini mulai keluar dan meledak dahsyat. Dauki merah seketika muncul dari tubuhnya, membuat semua orang yang melihat itu jelas menjadi sangat kaget dan ketakutan. Bahkan tanya itu, di sana juga muncul sosok monster Dauki yang kini mulai bangkit. Perlahan Sang Li pun mulai bangkit dan berjalan menuju si Muyu. Saking mengerikan kekuatannya membuat tiap langkahnya itu dipicu sebuah ledakan hingga memunculkan sebuah lapak panas. Si Muyu yang melihatnya juga langsung mengeluarkan senjata beracunnya. Akan tetapi Sang Li yang melihatnya dengan cepat ia pun langsung mengejarnya dengan membabi buta. Semua orang termasuk keluarga Diao saat ini akhirnya mengetahui mengenai kelicikan dari si Muyu yang memang telah menggunakan sebuah senjata terlarang. Namun sampai saat ini semua keluarga kota Yongcheng ternyata masihlah tak berani untuk mengungkap ini semua. Namun beda halnya dengan keluarga Sang yang kali ini dengan kekuatan Sang Li, si Muyu terlihat tak berkutik sama sekali. Bahkan sampai-sampai Sang Li di sana berniat untuk menghabisinya. Namun beruntung di sana tiba-tiba muncul Dawang yang kembali bangkit untuk menghentikan Sang Li. Jelas Sang Li yang melihatnya ia pun menjadi sangatlah terkejut karena dirinya tak percaya bahwa Dawang kini masih hidup setelah terkena sebuah senjata beracun dari si Muyu. Dan ternyata racun yang ditembakkan itu tertahan dengan token Dawang, membuat panah beracun itu tak dapat menembus tubuhnya. Dengan begitu Sang Li pun merasa senang dan ia pun langsung memaki si Muyu atas semua kejahatannya. Tak hanya itu, sebelum kepergiannya Sang Li di sana juga mengancam sosok si Muyu itu. Namun lagi-lagi dengan wajah liciknya, si Muyu di sana malah memerintahkan untuk mengancam semua keluarga Yongcheng. Yakni hal itu berkaitan dengan kejadian di tempat ini yang tidak boleh tersebar. Singkat cerita, perjamuan pun dibubarkan. Terlihat keluarga Ling kini telah pergi dan kembali ke kediamannya. Di perjalanan, Ling Hao nampaknya sangatlah senang mengenai kejadian yang berkaitan dengan kejatuhan keluargamu. Dirinya yakin bahwa kakaknya akan sangat senang dikala mendengar berita yang terjadi hari ini dengan keluargamu. Menurutnya situasi kali ini tentu merupakan sebuah kesempatan untuk bisa menghancurkan keluargamu dan menaikkan keluarganya. Yakni Ling Hao berencana untuk membocorkan semua keburukan dari keluargamu. Dan benar saja dalam waktu singkat Ling Hao akhirnya telah bergerak untuk menyebar berita itu. Semua berita mengenai keburukan keluargamu nampaknya telah tersebar dengan menggunakan secari kertas. Semua orang yang melihat berita itu jelas sangatlah terkejut. Bagaimana tidak keluargamu yang dikenal sangat baik ternyata memiliki kelakuan yang bahkan lebih kejam dari binatang.
Berita ini dengan cepat ternyata telah membuat seisi kota Yongcheng menjadi viral. Si Muyu yang melihatnya juga langsung merasa marah hingga ia pun menyuruh pada Jingji untuk mencari dalang di balik ini semua. Setelah itu, Shin kemudian berpindah di keluarga Sang. Di sana situasi kali ini nampaknya berbeda dengan hari biasanya. Dahuang yang melihatnya juga sedikit kebingungan dengan situasi kali ini. Tak lama Tuan Wei muncul dan segera langsung membawa Dahuang yang ternyata tepat hari ini sosok penting keluarga Sang nampaknya telah hadir di kota Yongcheng. Yakni itu adalah patriark keluarga Sang. Dahuang yang melihatnya jelas menjadi sangat terkejut. Dirinya tentu baru pertama kali melihat sosok dari patriark keluarga. Bahkan tak diduga kedatangan dari patriark Sang di sana juga langsung membahas terkait bakat Dahuang. Tak hanya itu, patriark Sang juga menanyakan mengenai asal muasal Dahuang yang memang dirinya sendiri tidak menemukan jawabannya. Sontak mendengar itu Dahuang pun merasa kebingungan karena jika mengatakan yang sebenarnya jelas patriark Sang dan semua yang hadir tentu tak akan mempercayainya. Patriark Sang di sana juga langsung menjadi murka karena Dahuang itu jelas tak mau angkat bicara mengenai tentang asal usulnya. Beruntung Sang Li pun mulai bergerak dan langsung mengalihkan fokus ayahnya. Dengan itu pertanyaan mengenai asal usul akhirnya tidak diteruskan. Membuat kini patriark Sang dengan Sang Li akhirnya mulai berbincang mengenai tentang topik yang lain. Yang hal itu lagi-lagi mengenai si Muyu yang terus mendesak patriark Sang untuk menikahi Sang Li. Namun seperti biasa Sang Li kembali menolaknya. Bahkan ia pun meminta pada sang ayah untuk membatalkan tentang pernikahan itu dengan bantuan Xiang Guo. Namun sang ayah menyayangkan karena Xiang Guo itu telah menghilang sejak 2 tahun yang lalu hingga sekarang. Membuat lamaran si Muyu pada Sang Li ia pun tak dapat menolaknya. Akan tetapi sang ayah mencoba untuk menunda pernikahannya. Yakni dirinya berniat mengirim Sang Li ke Akademi Luoyi. Karena dengan begitu keluarga Sang mempunyai sebuah alasan untuk bisa menunda pernikahan mereka. Namun tak hanya itu, patriark keluarga Sang di sana juga berencana untuk membawa Dahuang ke Xianyang bersamanya. Di sisi lain di tempat keluarga Ling, di sana terlihat tuan muda Ling yang kini tengah berlatih. Tak lama setelah itu tiba-tiba seorang penjaga melaporkan mengenai munculnya sebuah masalah yang besar saat ini. Yang itu adalah Ling Hao yang kini dibawa oleh prajurit keluarga Ling. Yang ternyata pergerakan mengenai penyebaran berita keluargamu itu telah diketahui. Di sana Jingji melaporkan mengenai tindakan dari Ling Hao yang menjadi dalang di balik ini semua. Mengetahui itu sontak tuan muda Su menjadi sangat kaget. Namun dirinya masihlah terlihat tenang dengan masalah adiknya itu. Kejadian ini tentu membuat Ling Hao menjadi sangat ketakutan. Namun meski begitu tindakan yang telah dilakukannya itu semata-mata hanyalah untuk keluarga Ling seorang. Namun sang kakak enggan mendengarkannya dan memilih untuk melakukan sebuah pertarungan dengan dirinya. Nampaknya sang kakak mencoba menghukum sang adik dengan alasan pelatihan. Jelas sang kakak sangat kesal dengan kelakuan Ling Hao yang selalu menyulitkannya. Namun meski begitu dirinya sadar bahwa di keluarga Ling dirinya hanyalah mempunyai keluarga hanya adiknya seorang. Dengan itu yang bisa dilakukannya hanyalah selalu memaafkannya. Keesokan harinya masalah yang sebenarnya akhirnya datang, yakni itu merupakan sebuah hukuman yang akan diterima oleh keluarga Ling. Yakni itu merupakan sebuah hukuman pada tuan muda keluarga Ling yang diutus untuk berperang di luar kota Yongcheng. Dan yang mengambil hukuman itu ternyata bukanlah Ling Hao tapi sang kakak yang rela menggantikannya. Jelas dengan ini semua pengaturan dari keluargamu diserahkan pada Ling Hao untuk mengurusinya. Fenomena ini membuat Ling Hao kini menyesal karena perbuatannya ternyata secara tidak langsung itu telah membunuh kakaknya sendiri. Namun meski begitu nasi sudah menjadi bubur. Ling Hao nyatanya hanya bisa menelan pil pahit atas tindakannya sendiri.
Di sisinya, Xiangsu juga merasa kagum dengan Tuan Mudaling. Di balik sikap dinginnya, ternyata Tuan Mudaling mempunyai jiwa kesatria dan pemberani. Di sisi lain di keluarga Sang, di sana terlihat semua orang sangatlah sibuk. Yang karena hari ini merupakan hari di mana kepergian Sang Li ke Akademi Luoyi. Semua persiapan akhirnya telah selesai dan Sang Li pun pamit kepada sang ayah. Namun di sana sang ayah tiba-tiba menanyakan mengenai keberadaan dari Dahuang. Nampaknya kali ini Sang Li tengah merencanakan sesuatu yang hal itu berkaitan dengan Dahuang. Iya, itu terlihat dari sikapnya yang kini menyuruh Lu Yi untuk melakukan kebohongan. Meski begitu, nampaknya perilaku dari Sang Li itu telah diketahui sang ayah karena sebenarnya Dahuang bukanlah pergi, melainkan dirinya tahu bahwa Dahuang itu berada di samping Sang Li. Dan benar saja di perjalanan Tuan Wei kemudian membuka salah satu kotak yang dibawanya, yang ternyata itu berisi Dahuang yang memang bersembunyi di dalam kotak itu. 出来吧。闷死我了！ Yang memang Sang Li tak mau melepaskan Dahuang karena ia berpikir Dahuang itu merupakan sosok pemberani yang diharuskan selalu ada di sisinya. Tak hanya itu, Sang Li juga berpikir mengenai kota Xiangyang yang sangatlah berbahaya. Tentu jika Dahuang pergi dengan ayahnya, maka nyawa Dahuang akan menjadi taruhannya. Dengan itu ia pun berusaha untuk mengelabui sang ayah dan inilah hasilnya. Kembali ke kota Yongcheng, tepatnya di kediaman keluarga Ling. Terlihat di sana Xuanxing yang mencoba untuk mengecek bakat dirinya, yakni itu merupakan bakat ikan emas hitam, yang ternyata bakat itu tentulah tidak terdaftar dalam teori bakat yang selama ini tersebar. Seperti diketahui bahwa bakat di dunia bela diri itu terbagi menjadi 4 tingkatan. Bakat kuda, bakat harimau, bakat poenik, dan bakat naga. Dan kali ini Xuanxing memiliki bakat yang sangat aneh yang tidak termasuk ke dalam 4 daftar itu. Dan bagaimana kelanjutan ceritanya? Apakah Xuanxing memang memiliki bakat yang menakutkan atau ya biasa saja? Oke, kita tunggu saja di season keduanya yang entah kapan rilisnya. Aduh. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal Donghua ini sampai season selanjutnya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time, and seperti biasa, salam para jagoan.